Andai mama masih ada, pasti dia sudah mengusir Cuk Bastiar tadi. Gumam Dina. Kak Din, kemarin malam aku melihat Cuk Bastiar di sekitar rumah kakak. Kayaknya mengorek-ngorek tanah, Kak. Ujar Ajin, anak tetangganya yang sering keluyuran malam dan terkenal sebagai pecandu lem fox. Masa sih? Ngapain dia ya? Ajin menggeleng lalu kemudian pergi tanpa berkata apa-apa. Saat ia dipulang, Dina menceritakan apa yang dikatakan Ajin tadi, dan Yadi cuma tertawa mendengarnya. Ah, paling cuma halusinasinya saja, dia kan sering ngelem. Ingat nggak waktu dia menjual tabung gas sama celana milik orang tuanya waktu itu? Apa kamu masih percaya sama dia? Dina hanya menghela nafas, ia membenarkan apa yang dikatakan suaminya. Hampir sudah 40 hari berlalu, tapi darah haidnya belum juga berhenti keluar. Entah penyakit apa yang sedang ia derita. Bahkan bidan yang sering jadi tempatnya berkonsultasi tentang kesuburan pun tak mengetahui pasti apa penyakit yang Dina derita saat ini. Dan sudah selama itu pula lah Dina selalu menolak jika diajak berhubungan oleh suaminya. Hubungan mereka yang awalnya sudah mulai membaik, akhirnya kembali merenggang. Namun kali ini Yadi tidak lagi marah-marah, melainkan semakin lupa waktu dan sering pergi bersama teman-temannya. Seperti malam itu Dina menunggu suaminya sampai ketiduran di depan TV. Tapi Yadi belum juga kembali. Selama menderita haid yang tak berhenti-henti itu, Dina tidak pernah sekalipun menceritakan kepada suaminya. Ia lebih memilih untuk diam dan menolak jika diajak berhubungan. Bahkan Dina juga sering bermimpi hal-hal yang sangat mengerikan, seperti mimpi bertemu hantu, memuntahkan janin bayi, dan makan bersama dengan orang-orang asing yang memiliki wajah menyeramkan. Mimpi itu terus datang setiap ia memejamkan mata. Tubuh Dina kini menjadi kurus dan sangat pucat. Kamu kurusan, Din? Wajahmu juga pucat. Apa darah itu masih keluar? Tanya Husna. Husna adalah teman sekampungnya yang saat itu sudah bekerja di daerah tersebut. Iya, tubuhku rasanya lemas, makan pun akhir-akhir ini sudah tidak nafsu. Aku takut kalau penyakitmu ini bukan sakit medis, Din. Bukan penyakit yang bisa disembuhkan oleh obat. Dina menatap Husna. Maksudmu aku kena santet? Ya bisa jadi, Din. Mungkin ada seseorang yang tidak menyukaimu atau iri lalu mengirimkan penyakit padamu. Tapi aku tak punya masalah sama orang, Nak. Kau tidak punya masalah sama orang. Belum tentu orang beranggapan sama tentang dirimu. Lagi pula yang namanya santet bukan cuma ditunjukkan untuk orang yang saling bermusuhan, tapi bisa juga karena si pelaku membenci korbannya atau ada rasa iri, semacam persaingan usaha atau bahkan rumah tangga. Dek, jika benar begitu, rasanya aku tahu siapa orangnya, batin Dina. Kalau kau mau, aku bisa ambil cuti dan menemanimu ke kampung. Kita ke rumah orang yang memberikanku pelancar berurusan. Hah? Kau menggunakan yang seperti itu? Din, persaingan sekarang semakin ketat. Sementara skillku tidak seberapa. Kau kira dengan cara apa aku bisa bekerja dan menempati kedudukanku saat ini dengan gaji yang sangat lumayan itu? Kalau bukan karena campur tangan, kau tahu sendiri maksudku kan? Ujar Husna tergelak. Dina mengangguk. Tapi aku takut musyrik, Din. Kita kan berikhtiar. Semuanya juga atas izin Tuhan. Kau berobat ke mantri saja kan juga berikhtiar bukan? Aku kasihan padamu, Din. Kamu adalah temanku satu-satunya yang paling baik sama aku. Bahkan kau juga membantuku di saat aku susah dulu. Jadi sekarang aku juga ingin membantumu dengan caraku, Din. Potong Husna sembari meletakkan tangannya di atas punggung tangan Dina.
Dina mengangguk. Ia lalu memeluk Husna dengan erat. Dina yang ditemani oleh Husna saat itu telah menaiki getek untuk menuju ke kampung yang berjarak tidak begitu jauh. Sekitar hampir setengah jam, akhirnya mereka sampai di kampung. Dina menghirup udara segar di sana. Hawanya tenang dan berdamai. Beberapa orang menyapa mereka dengan antusias. Mereka mengobrol hangat sampai kemudian tiba di halaman rumah yang memiliki ketinggian 2 meter dari tanah tersebut. Husna mengucapkan salam dan dijawab oleh seorang gadis yang berusia sekitar 17-an yang sedang berada di pelataran. "Amangnya ada?" "Ada, Kak. Mereka sedang sholat," jawab gadis itu dengan sangat ramah. "Hehe, kurasa bisa datang lebih awal, padahal biasanya kalau berobat itu sekitar pukul 1 atau 2 siang, Din," bisik Husna. "Kalau begitu mending kita berangkat sehabis sholat zuhur tadi, Nak." Kamu ini," Husna tersenyum. "Kakak bisa kok ikut sholat kalau mau. Kami menyediakan mukena dan sajadah untuk tamu yang barangkali ingin ikut sholat," ujar gadis itu menyela obrolan keduanya. "Tidak, terima kasih, Dik. Kakak sedang berhalangan," jawab Dina tersenyum. "Oh." Tidak berapa lama menunggu, keluarlah seorang laki-laki paruh baya mengenakan baju kaos partai dengan celana panjang yang sudah lusuh. Meski penampilan beliau terlihat biasa saja, tapi Dina merasakan sesuatu yang luar biasa padanya. Semacam Dina langsung menunduk dan segan saat melihat beliau. Wibawanya tidak main-main. "Ada apa, Husna?" "Gini, Mang. Sebelumnya kenalkan dulu, nama teman saya ini adalah Dina. Nah, dia ini haid sudah beberapa bulan yang lalu dan sampai sekarang tidak juga berhenti. Ya kan, Din? Kamu ini anaknya almarhum Tanti kan? Soalnya wajahmu itu ada mirip-miripnya dengan almarhum." "Iya, Mang. Benar-benar saya memang anak almarhum Tanti." "Bah, kenal sekali aku dengan orang tuamu itu." Setelah mengobrol ngalor ngidul, akhirnya mereka sampai juga ke intinya. Amang Dirman mengangguk dan menatap kasihan kepada Dina. "Kasihan sekali aku mendengar tentang kehidupanmu ini, Nak." Setelah itu Dina diberikan segelas air putih yang sudah didoakan. "Jika setelah meminum air itu tubuhmu bereaksi, maka kau harus kuobati," ujar beliau. Dan sekitar setengah jam setelah meminum air tersebut, Dina mulai merasakan sakit di bagian perutnya. Ia bahkan sampai tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Amang Dirman menghela nafas dan mengangguk. Dina dibaringkan di atas lantai yang dialasi dengan tikar. Sebiji kelapa muda dibelah di atas perutnya. Dan aneh sekali, air kelapa itu langsung terlihat berubah berminyak begitu jatuh ke lantai setelah mengenai perut Dina. "Betul, Nak, ternyata kau memang dikerjai oleh orang," ujar Mang Dirman. "Astaga, benarkan dugaan saya? Saya minta tolong, Mang, tolong obati Dina," ujar Husna. "Insya Allah, Amang akan bantu sebisanya." Alhasil hari itu Dina dan Husna tidak diperbolehkan pulang. Mereka disuruh menginap di rumah tersebut sampai Dina benar-benar sembuh. "Bagaimana suamimu, Nak?" tanya Dina saat sakit di perutnya sudah mulai mereda. "Sudah ku telepon, Din. Dia bilang gak apa-apa, jadi kamu jangan risau. Sekarang fokus saja sama penyembuhanmu, Din." Singkat cerita, sekitar pukul 9 malam itu, Amang Dirman mulai melakukan ritualnya. Di hadapannya juga sudah ada Dina dengan wajah yang mulai pucat. "Rumah tanggamu ini terkena sihir pemisah. Biasanya rumah tangga yang terkena sihir ini akan menjadi tidak harmonis lagi. Bisa karena pertengkaran yang selalu terjadi setiap saat, bisa suami istri mulai tidak rukun,
atau salah satu di antara keduanya jatuh sakit. Biasanya yang sakit adalah dia yang melebihi rasa sayang yang lebih. Dan yang paling parah adalah ketika batas waktu sihir itu sudah mencapai puncaknya, tapi rumah tangga orang yang dihancurkan ini masih baik-baik saja, maka salah satu di antara keduanya akan meninggal. Dan yang kamu alami sekarang ini sudah hampir mencapai batas waktunya. Kalau terlambat sedikit saja, bisa jadi kau yang mati. Lalu sekarang saya harus bagaimana, Mang? Kita obati kau dulu, baru nanti kita ke rumahmu. Seperti pengalamanku, sihir pemisah itu bisa dikirimkan atau ditanam di depan rumah atau bahkan di dalam rumah si korban jika pelaku adalah orang terdekat. Dek, pikiran Dina melayang ke waktu di mana Ajin mengaku melihat Cuk Bastiar yang seperti orang sedang mengorek-ngorek tanah. Apa Amang tahu siapa orang yang sudah mengirimkan sihir ini? Bukan orang jauh, tapi juga tidak terlalu dekat dengan kalian. Berarti memang dia pelakunya, gumam Dina. Dina diberikan air di dalam sebuah gelas yang terbuat dari kayu. Di dalam gelas itu sudah terdapat akar kecil yang menggeliat-geliat. Saat air itu melewati tenggorokannya, Dina merasa sensasi dingin yang berjalan. Bahkan rasa dingin itu terasa sampai ke perutnya. Ketika sampai perut Dina berbunyi. Rasanya antara sakit menyayat dan seperti ingin buang air kecil. Saya permisi sebentar, mau buang air kecil, Mang, ucap Dina yang langsung ditanggapi anggukan oleh Amang Dirman. Kenapa, Din? Kebelet kencing? Ketau kenapa tiba-tiba saja kebelet? Sudah ya, ujar Dina bergegas menuruni anak tangga dan berjalan menuju WC yang berada di luar rumah. Darah kental berbentuk aneh keluar begitu Dina jongkok di WC tersebut. Ia saja bahkan sampai kaget dan ketakutan melihat darah yang tidak mau disiram tersebut. Darah kental itu berputar-putar seperti ingin naik kembali. Cepat-cepat Dina menaikkan celananya lalu berlari. Di tangga rumah sudah ada Husna yang sedang memainkan ponselnya. Kenapa, Din? Dina tak langsung menjawab. Terlebih dulu ia mengatur nafasnya dan kemudian barulah mulai menceritakan apa yang baru saja dialami oleh Dina. Husna mengerutkan alisnya. Ia menuruni tangga dan berjalan ke arah WC untuk memastikan apa yang dikatakan oleh Dina tadi. Tapi sesampainya di WC, Husna tidak menemukan apapun. Bahkan setetes darah pun tak ada. Gak ada apa-apa kok, Din. Dina terdiam, tangannya perlahan-lahan mengelus perutnya. Rasa sakit itu sudah tidak terasa lagi sekarang. Husna menggandeng tubuh Dina untuk mengajaknya masuk ke dalam rumah. Bau semerbak kemenyan dan aroma wewangian aneh menjadi satu di ruangan tersebut. Amang Dirman menyuruh Dina kembali duduk. Lalu setelah itu Mang Dirman mendekati Dina dengan membawa sebuah cupu. Mang Dirman membacakan doa dan lalu ditiup ke bagian punggung Dina sampai bawah, diiringi dengan pengusapan sesuatu yang diambil dari dalam cupu. Rasanya dingin seperti es yang diletakkan di atas kulit, sampai-sampai membuat seluruh tubuh Dina merinding. Doa-doa terus diulang-ulang dalam bahasa yang tidak jelas dan susah untuk dimengerti. Namun di setiap ujung atau awalnya selalu terselip nama Allah atau Asmaul Husna. Rasa dingin yang sebelumnya Dina rasakan perlahan-lahan mulai berubah menjadi hangat. Seakan tahu apa yang Dina rasakan, Amang Dirman pun berhenti. Amang Dirman terlihat berkeringat sangat banyak, sehingga baju yang ia kenakan pun basah oleh keringat. Malam itu Dina dan Husna disuruh untuk tidur, sementara Amang Dirman dan istrinya masih mengobrol di teras rumah. Keesokan harinya Dina bangun dengan perasaan yang jauh lebih baik.
Tubuhnya juga terasa segar dan ringan. Alhamdulillah nak, haidku sudah berhenti. Syukurlah kalau begitu, aku ikut senang mendengarnya. Mereka berkumpul di ruang dapur yang luas untuk sarapan. Namun Mang Dirman tidak ada di sana. Wajah istrinya yang tidak secerah hari kemarin. Beliau nampak murung dan diam. "Amang kemana, Cuk? Dia sakit. Tadi malam badannya panas, hampir tidak bisa tidur. Begitulah kalau dia memaksakan diri untuk mengobati orang. Sekarang ini amangmu itu sebenarnya sudah tidak bisa lagi mengobati orang yang sakitnya parah. Setelah sebelumnya dia pernah hampir mati karena terlibat perkelahian halus dengan dukun orang dalam." Dina semula nampak ceria mendadak menjadi sedih mendengar jawaban istri Mang Dirman. "Ya Allah, kasihan Amang, gara-gara saya beliau sampai jatuh sakit," ucap Dina dengan lirih. "Doakan saja semoga dia lekas sembuh. Sekarang kalian makanlah. Ucu mau membuatkan kopi panas dulu untuk Amang kalian." Selesai makan, Dina dan Husna pun berpamitan untuk pulang. Mereka menaiki ketek lagi untuk kembali. Namun baru saja ketika Dina sampai di rumah, Yadi sudah menunggunya dengan raut wajah yang penuh kemarahan. Di sebelahnya berdiri Ucu Bastiar dengan senyum sinis. "Istri macam apa kau ini? Hah? Pergi tanpa izin suami? Jangan-jangan kau pergi bersama laki-laki lain ya?" Dina menggeleng. Ia menjelaskan apa yang terjadi, tapi sudah terlambat. Yadi sudah termakan omongan Cuk Bastiar. Dan saat itu juga tanpa pikir panjang ditambah hasutan dari Cuk Bastiar, Yadi menjatuhkan talak kepada Dina. Seketika dunia rasanya runtuh dan hati Dina hancur berkeping-keping mendengar apa yang baru saja Yadi katakan. Ia terduduk menangis sesenggukan. Sakit, sedih, tentu saja. "Bagus, Di, kau sudah membuat keputusan yang tepat. Setelah ini aku yakin kau pasti akan menemukan istri yang jauh lebih baik dari perempuan ini. Dan yang pastinya tidak mandul." Husna yang mendengar kabar itu langsung menemui Dina di rumahnya. Barang-barang Dina sudah dikeluarkan semua oleh Yadi dan Cuk Bastiar. "Kau tidak bisa mengusir Dina begitu saja, Di. Kalaupun ingin bercerai, kalian harus membagi harta. Di mana rasa tanggung jawabmu? Hah?" bentak Husna seraya menuju tepat ke wajah Yadi. Harta-harta. Harta apanya? Kau pikir si Dina selama ini bekerja? Hah? Dia asik menghabiskan uang keponakanku saja. Kau gila, Di. Kau lebih percaya omongan wanita tua mulut sampah ini ketimbang istrimu yang jelas-jelas selama ini sudah tulus hidup merawat kau dan ibumu. Ayo, Din, kita pergi ke rumahku. Kau tidak akan mati hanya karena bercerai dengan laki-laki egois ini. Akan kupastikan kau mendapatkan suami yang jauh lebih baik ketimbang bajingan gila ini, ujar Husna seraya menarik tangan Dina untuk membawanya pergi. Sekilas Husna melihat wajah Cuk Bastiar nampak tersenyum puas menatap kepergian mereka. "Aku tidak bisa bercerai begitu saja dengan suamiku, nak. Pesan ibu mertuaku belum aku tunaikan. Pikirkan perasaanmu, Din. Untuk apa kau mempertahankan laki-laki yang bahkan tidak mau mempertahankanmu?" Sepeser pun Dina sama sekali tidak menerima harta perpantangan dari Yadi. Tapi itu bukan masalah besar bagi Dina. Ia juga tidak menginginkan harta tersebut. 2 minggu setelah perceraiannya, Dina mulai menjalani hidup baru. Meskipun ia masih ikut tinggal di rumah Husna, dan baru beberapa hari ini dia bekerja di tempat Husna. Hingga 6 bulan berlalu, Dina sudah mulai dekat dengan seorang laki-laki. Sementara Yadi kabarnya sudah menikah dengan anak Cuk Bastiar. Kini Dina dan Husna tahu maksud dan tujuan dari Cuk Bastiar mengirimkan sihir pemisah itu. Rupanya dia ingin anaknya menikah dengan Yadi yang memang sudah mapan.
Dina sudah ikhlas dengan semuanya. Ia juga mendoakan agar mantan suaminya bahagia dengan istri barunya. Selamat ya Din, ucap Husna setelah Dina dan Boy resmi menikah. Terima kasih ya nak, sudah mau menampungku selama ini, mau memberiku makan gratis dan membantuku dalam segala hal. Ih, apa sih? Kebaikanmu padaku pun apa kurangnya? Aku hanya membalas kebaikanmu Din. Singkat cerita, 7 bulan setelah menikah dengan Boy, Dina mengandung. Mereka sangat gembira. Terlebih-lebih Dina yang sudah dicap mandul oleh mantan suami dan keluarganya. Pekerjaan Boy pun semakin bagus. Mereka juga sudah bisa membeli mobil walaupun itu mobil bekas. Din, kau tahu tidak? Si Yadi kemarin menemuiku. Dia menanyakan tentangmu. Dia juga cerita katanya istrinya selingkuh dan mobil dan motornya sudah dijual oleh Cuk Bastiar. Puasnya aku Din, ujar Husna. Hus, apa-apaan kamu ih? Tegur Dina. Walau bagaimanapun itu bukan kesalahan dia nak. Lalu kalau dia minta rujuk, apa kau mau menerimanya? Ujar Boy dengan segelas susu untuk ibu hamil di tangannya. Aku cukup berdoa untuk kebahagiaannya dan untuk menerimanya kembali. Rasanya sudah tidak ada ruang di hatiku karena di sini sudah penuh terisi kamu dan bayi kita. Boy tersenyum. Ia memberikan segelas susu itu kepada istrinya. Husna ikut tersenyum melihat keromantisan keduanya. Selamat ya Din, ucap Husna. Dan selesai. Itulah akhir cerita tentang sihir pemisah. Semoga dalam cerita ini kita dapat mengambil pelajaran yang ada dalam cerita tersebut dan buang jauh-jauh sisi negatif dari cerita itu. Terima kasih sudah mampir di channel Ngulik. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.